doktor dari Sunan Ampel Surabaya. Mudah-mudahan nanti beliau berkenan memberi masukan supaya kegiatan kita ini selalu kontinu, selalu membawa masukan-masukan yang baik untuk kita semua. Mungkin itu saja sebagai mukadimah. Selanjutnya kami mohon kepada Ustadz untuk memberikan ilmunya, membagikan ilmunya kepada kami terkait dengan yang kemarin saya bilang kepada Ustadz Idrus. Sekian. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kehadiran semua pengurus dan jamaah Masjid Ar-Ridho. Mudah-mudahan datang kita kemari membawa keberkahan dunia dan akhirat untuk kita semua dan memberi contoh yang baik pada anak-anak kita, karena mereka adalah penerus-penerus kita. Siapa lagi yang memberi contoh kepada anak-anaknya kalau bukan bapak-bapak yang sudah berada di Masjid Ar-Ridho ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan pada Ustadz untuk memberi tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita minat zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang seperti kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya saya minta maaf Pak ya. Ini tadi sebenarnya saya mau dicek juga sama Ustaz Idrus, katanya lagi perhalangan dia untuk hadir. Akhirnya dia kabari ke saya untuk digantikan dulu. Sebenarnya saya sih mau sebenarnya Pak, karena diperintah guru kan, karena saya pernah belajar sama beliau. Jadi ya kita murid-muridnya itu yang mau nggak mau mesti ya. Tadi saya perjalanan itu kan saya tinggal di Tanjung itu Pak, daerah apa namanya, tinggal di Lapakan, ya dekat Masjid Kuning itu. Kebetulan juga saya ada misi habis maghrib tadi di masjid Nurul Muhlisin. Saya bilang, Habib, ini sempat apa enggak? Udah bismillah sempat, cuma ente saja saya harapkan gitu. Kan kita kalau dikasih kayak gitu yang nggak mau lagi Pak, iya ya yang berangkat. Ya akhirnya saya bilang nggak ada yang lain kan Habib, saya tanya. Atau ada yang lain, ternyata yang lain juga lagi berhalangan Pak, murid-muridnya. Murid Habib terus ini kan banyak yang lagi beliau. Jadi ya karena saya diamanatkan ini karena beritahu dulu. Jadi sekali lagi saya mohon Bapak apabila nanti ada penyampaian yang agak mungkin tidak sependapat dengan Bapak atau yang penjelasannya kurang jelas, karena saya hanya menyampaikan apa yang saya paham, apa yang saya telah pelajari selama saya pesantren dan selama saya kuliah. Dan juga hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sekalian yang hadir pada malam ini, saya salut sekali ya Pak, jamaahnya luar biasa. Masjidnya kecil tapi jamaahnya luar biasa. Ya tempat sebelum saya misi itu saya terbilang kalau pengajian seperti ini Pak, ini yang paling banyak. Saya harap nanti mudah-mudahan berikutnya, minggu-minggu berikutnya itu bisa bertambah dan jangan sampai berkurang. Itu sudah bertambah. Kalau tidak berkurang ya begini-begini aja tidak apa-apa itu. Yang penting jangan berkurang. Dan saya salut sekali Pak, karena
Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan kita. Ketika itu Rasulullah SAW pernah katakan pada sahabatnya, apabila kalian melewati taman daripada taman surga, maka duduklah. Kemudian para sahabat itu tanya Rasulullah, apa itu taman dari taman surga itu ya Rasulullah? Kan tidak ada di dunia, yang ada nanti kelak di surga di akhirat nanti. Sahabat yang bingung, akhirnya Rasulullah SAW berikan jawaban bahwasanya adalah majelis zikir atau majelis ilmu seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Begitu juga Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Abu Zar, ya Abu Zar, idza gadauta fata'allam baban minal ilmi khairul laka min an tusalli al-faraqah. Rasulullah SAW pernah diberitahukan ke Abu Zar atau Abu Zar bilang, kalau kau keluar rumah ya Abu Zar, kemudian kau belajar satu ilmu itu, Bapak sekalian, satu ilmu itu lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Satu ilmu ini Bapak sekalian cuma mungkin 15 menit, 20 menit, mungkin ada yang 1 jam. Kalau saya ini mungkin 10 menit, 15 menit aja Pak. Itu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat itu kan berapa menit dan bahkan lebih berjam-jam saja. Lebih baik, kok bisa? Nah, inilah para ulama menjelaskan Bapak sekalian, bahwasanya orang yang belajar itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah Bapak sekalian itu manfaatnya cuma pada dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang belajar, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh orang sekitar. Makanya Rasulullah SAW itu selalu mengutamakan orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, karena manfaatnya sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini salah satunya, jadi kita harapkan mudah-mudahan dari oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Terus saya dicek juga kan Pak, katanya materinya itu tentang syarat-syarat khatib ya Pak ya. Kebetulan kan pernah belajar, ya saya buat kitab Ustaz Idrus tuh udah kirim banyak kitab sama saya Pak, PDF. Cuma saya bilang, masa pakai HP kan sekarang kan rata-rata itu Pak Dokter ya, rata-rata ustaz-ustaz isi majelis tuh pakai tape ya, ada laptop kadang. Saya kalau mau jangan kayak gitulah, dana nggak ada Bu. Jadi saya mumpung ada kitab, ini saya pernah pelajari, ini saya bawa kebetulan pas kuliah saya buka, karena kan jurusan saya itu tuh bahasa Arab. Saya sekolah itu jurusan bahasa Arab, jadi banyak mendalami bahasa Arab. Walaupun sebelumnya saya juga belajar fikih. Kebetulan ada kitab yang enak untuk dibaca. Ini karangannya Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sini, seorang ulama di Mekah kalau tidak salah. Jadi muridnya itu kumpulkan daras-darasnya yang khusus tentang mazhab Syafi'i. Dan nama kitab ini adalah Taqriratus Safidah fil Masail Mufidah. Jadi semua terkumpul masalah-masalah yang dianut oleh mazhab Syafi'i di sini semua. Karena kita mayoritasnya ini Syafi'i Pak ya, apalagi di Tanjung Selor kalau ada Maliki, nggak mungkin. Beda Pak kalau kita di luar negeri, misalkan belajar di Mesir misalkan, itu mazhab banyak. Saking banyaknya tuh Pak, apalagi kita membahas tentang Jumat ini, masalah khutbah. Itu Bapak kalau di Mesir setiap langkah 10 meter, 15 meter pasti ada Jumat. Pindah lagi pasti ada Jumat. Pindah lagi 15 meter pasti ada Jumat. Karena memang mereka penganutnya sebagian besar adalah mazhab Maliki. Sedangkan di Syafi'i syarat sahnya Jumat itu kita apa? 40 orang kan Pak? 40 orang. Sedangkan di mazhab Maliki boleh mendirikan Jumat apabila terdiri dari 12 orang.
Nah, bedanya kita di Indonesia ini sudah bukti bahwasanya kita semuanya adalah penganut Syafi'i. Jadi detail-detail masalah furu'iyah, masalah fikih dan sebagainya harus menganut mazhab Syafi'i, tidak boleh mazhab Maliki. Mengapa? Karena kalau kita sudah mengambil hukum, maka kita harus juga mengikuti hukum-hukum yang lain. Nanti kalau kita misalkan ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, ambil itu, ya enak lah Pak ibadahnya. Yang ada nanti bukan serius Pak, yang ada nanti kata ulama talaku, apa yang talaku bermain-main, tidak ada seriusnya. Misalkan dalam sholat, misalkan kan apalagi Imam Abu Hanifah itu nggak mensyaratkan Al-Fatihah Pak, buat bisa baca dulu. Karena apa? Dengan dalil faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang kamu pahami dari Al-Quran. Ya mungkin saja Allahu Akbar, qul bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Tetapi kita di mazhab Syafi'i ini tetap harus membaca Al-Fatihah. Karena apa? Wajib, ada dalilnya. La sholata liman lam yaqra'u umul kitab atau Al-Fatihah. Tidak ada sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Sehingga apa? Kita tidak boleh hanya mengambil satu hukum. Jadi saya waktu sama itu Pak kaget gitu loh, kok Jumatan banyak? Jumatan banyak, 15 meter dapat Jumat, 15 meter lagi dapat Jumat. Jadi saya pernah satu hari ini Bapak sekalian, saya itu tertidur. Jadi pas bangun itu sudah mau jam 1. Jadi sekarang Jumat sudah selesai. Saking banyaknya sholat itu Pak, Jumat di sana. Jadi kita tahu yang mana cepat, yang mana agak lama, dan yang mana terakhir sholat dan sebagainya. Saking uniknya itu kalau ada mazhab yang lain. Jadi ini kalau orang yang cuma Syafi'i yang tidak tahu ikhtilaf fikih atau fikih maqasid dan sebagainya, dia bakal siap. Lah apa yang sholat tak sah dan sebagainya. Karena masing-masing mazhab juga memiliki dalil, dan dalilnya juga dalil sahih. Maka dari itu hadirin rahimahullah, maka itu kita akan masuk kepada arkan khutbatul Jumat wa syurutuhuma dan syarat-syaratnya. Kita tahu kan Bapak sekalian bahwasanya rukun khutbah ini ada 5, dan ini harus dijaga oleh khatib. Sebenarnya syarat khatib itu Pak sedikit, tapi yang harus dia jaga itu syarat khutbahnya yang paling penting. Percuma dia sah dia punya syarat-syarat khotibnya, tetapi syarat-syarat khutbahnya tidak diperhatikan, nah jadi masalah. Karena khutbah ini Pak sekalian pengongkang sahnya sholat Jumat. Jadi apa? Kalau khutbahnya tidak sah sholat kita. Kalau ada satu rukun dari rukun sholat Jumat misalkan tidak dikerjakan, tidak sah kita. Walaupun yang khotib itu sudah memenuhi syarat, misalkan laki-laki balik Islam, suci dari hadas, bersih dari hadas, baik pakaian, tempat dan sebagainya, tetapi ada rukun yang ia tinggalkan, maka Jumatnya tidak sah. Maka dari itu, kalau ditanya syarat-syarat khotib adalah tetap harus menjaga yang namanya khutbah, syarat-syarat tentang khutbah. Di sini disebutkan arkanul khutbatain khamsatu. Rukun-rukun khutbah ini, mohon maaf ya, ini kan rata-rata yang hadir Jumat itu zukur laki-laki. Jadi perempuan itu biasanya sholat zuhur ya di hari Jumat. Yang pertama adalah Bapak sekalian, karena ini kan mungkin setelah nanti walaupun kita tidak jadi khotib, setidaknya nanti anak kita dorong buat jadi khotib gitu. Mungkin kita bisa sampaikan khutbah itu begini-begini, biar apa Pak, manfaat ilmu yang kita dapat kita bisa berikan kepada orang lain, termasuk pada keluarga kita sendiri. Nah, rukun khutbah yang pertama itu ada 5. Dan yang pertama adalah alhamdulillah fihima, yaitu mengucapkan apa? Hamdalah. Jadi setiap khotib yang berdiri pasti harus mengucapkan namanya hamdalah. Sekarang itu bahasa Arab sudah canggih Pak Dokter ya, sudah banyak karangan-karangan dan sebagainya.
Jadi kofia atau lirikan-lirikan setiap akhir-akhir hamdalah itu ada yang kofia, ada kaf, ada ro dan sebagainya. Jadi buat apa? Biar disamiin gitu, biar enak buat didengar. Karena juga ada yang pakai hamdalah yang biasa, yang penting ada memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi. Fala budda min labzi alhamdi. Nah, perhatikan ini hadirin rahimakumullah. Disyaratkan ketika memuji Allah Subhanahu wa taala itu wajib harus menggunakan kalimat alhamdulillah. Wa masyuqqa min, apapun yang dari alhamdulillah, mungkin innal hamdah, apapun bentuknya, tapi hamidah, yahmad, hamdan itu ucapan puji kalimat itu harus ada. Terserah bentuknya bagaimana, yang penting itu harus ada. Seperti kalimat kan ada alhamdulillah, ada innal hamdah dan sebagainya. Wala yakfi asyukrulillah. Nah, tidak cukup misalnya kita tidak pakai hamdalah misalkan, cukup mengucapkan asyukrulillah, segala puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, cukup. Karena syukur sendiri, hamdalah sendiri. Syukur bersyukur. Sedangkan alhamdulillah memuji athana atau pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu syarat rukun pertama itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Terserah sigotnya bagaimana, yang penting intinya adalah mengucapkan hamdalah atau pujian asana kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kalimat alhamdulillah. Mau dia himdaka, innal hamdaka dan sebagainya. Jadi ketika ada khatib yang tidak mengucapkan alhamdulillah ini Bapak sekalian, maka khutbahnya tidak sah. Ketika khutbahnya tidak sah, maka jum'ahnya pun tidak sah dan sebagainya. Kalau khatib tahu, kalau dia salah misalkan dia tidak tahu, terus yang tahu makmumnya, maka berhak makmumnya itu untuk mengingatkan si khatib tersebut. Misalkan sudah lewat khutbahnya, hendak mau sholat misalkan, mau berdiri sholat, ketika ditahu dia tidak mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah, maka wajib mengulang khutbahnya. Kemudian yang kedua adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ma bi ayyi sighah. Nah, yang kedua, syarat kedua rukunnya ini Pak dan sebagainya, inti ini adalah bersalawat. Di antara dua khutbah tersebut harus ada salawatnya. Tidak cukup cuma pujian saja atau hamdalah, tapi juga harus ada salawatnya. Dan ibu-ibu bapak-bapak sudah tahu Pak Idilah salawat luar biasa. Pahala orang yang bersalawat luar biasa, ganjarannya luar biasa orang yang bersalawat. Wala yakfi rahimallahu Muhammadan. Jadi ketika mengucapkan selawat itu boleh Bu, selawat apa aja ibu mau pakai, atau selawat yang ibu biasa baca di majelis, terserah, yang penting selawat intinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Terserah, boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita mengucapkan rahimallahu Muhammadan. Nah, itu tidak bisa. Semoga Allah merahmati Sayyidina Muhammad, tidak bisa sekali. Karena itu apa? Merahmati, bukan berselawat. Kenapa Bapak sekalian? Ini kebetulan kita di bulan Sya'ban ini. Ibu tahu nggak? Utamaan bulan Sya'ban itu salah satunya adalah bahwasanya di bulan ini diturunkan ayat perintah tentang sholawat. Sehingga apa? Tidak cukup hanya mengucapkan rahimallahu Muhammadan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi kita Muhammad, tidak cukup. Akan tetapi harus pakai sigot atau bentuk kata yang berupa selawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Au sallallahu alaihi, dan juga tidak bisa juga Bu, tidak cukup hanya mengucapkan sallallahu alaihi. Misalkan sudah hamdalah kan, sallallahu alaihi, tidak cukup. Kasih sini bukan berarti tidak boleh, tapi tidak cukup. Wa in ada ala mas'ul fa yushtaratu lafzul Muhammad. Nah, disyaratkan harus menyebut nama Nabi Muhammad di dalamnya. Jadi tidak cukup hanya sallallahu alaihi.
Habib sallallahu ala sayyidina Muhammadin atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, yang ketiga ini yang paling penting Bapak sekalian. Semuanya penting sih, cuma ini juga nih harus ada ya, wajib harus ada. Yaitu apa? Al-wasiyatu bitaqwa fihi ma. Di dalam kedua khutbah tersebut ada wasiat takwa. Jadi setiap Jumat itu khotib selalu ngomong terus, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, atau mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dengar, bosan. Dan sampai bosan Pak, itu wasiat takwa. Dan kadang kita sering dengar tuh, kadang kalau emang kan bosan gitu kan. Tidak boleh bosan Pak, saya sarankan tidak boleh bosan. Ketika mengucap kalimat takwa, dalam di maknanya Pak. Karena luar biasa. Karena itu apa? Sebaik-baiknya wasiat, sebaik-baiknya pesan adalah wasiat takwa. Kenapa? Karena inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala dari Nabiullah Adam sampai Nabi kita terakhir Nabiullah Muhammad. Sehingga diwajibkan khotib untuk mengucapkan wasiat takwa tersebut. Tidak boleh tidak ditinggalkan, harus ada. Apa inti dari wasiat takwa tersebut Pak sekalian? Takwa ini kan memiliki arti yang al-intisamul awamiri wajtinabun nawahihi. Fala budda minal hassi ala ta'ati aw zajzi minal maksiyati binahwi ihdaru iqamullah awinna wa la yafi tahdiri minad dunya. Nah, wasiat takwa ini Bapak sekalian, apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti wasiatnya itu, wasiat takwa itu ada perintah untuk mengerjakan segala perintahnya. Dia Bapak sekarang kalau misalkan bilang kenapa nggak sholat, tidak pernah diingatkan, lah tiap Jumat diingatkan karena ada wasiat takwa. Karena makna takwa itu Bapak sekalian, jalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala larangannya. Jadi pada alasan tidak ada pernah diingatkan, tidak pernah itu bohong Pak sekalian. Karena setiap Jumat selalu diingatkan sama khotib. Kalau dia tidak pernah diingatkan, ya berarti apa? Tidak dengar. Ya kalau dia tidak dengar, berarti tidur. Maka dari itu harus ketika khotib khutbah itu minimal harus mendengar Pak. Mendengar. Bahaya itu Pak, misalnya, dan insya Allah ini lebih dari 40 nih Pak. Lebih. Kalau misalkan 40 orang terus ada 39 orang, satu orang tidur misalkan. Ada satu orang tidur terus tidak dengar wasiatnya dan sebagainya, tidur. Ya nggak sah cuma itu Pak. Karena syaratnya 40 orang itu harus mendengar. Adapun paham dan sebagainya itu masih khilaf para ulama. Ada yang mengatakan cukup sampaikan, paham tidak paham yang penting didengar. Ada yang mengatakan cukup sampaikan, yang penting didengar juga. Mau dia khotibnya paham atau yang mustami'innya yang mendengarkan paham, itu tidak apa-apa. Dan bahkan ulama mengatakan walaupun disampaikan khotibnya juga tidak tahu, ya tidak apa-apa katanya. Yang penting disampaikan ini wasiatnya. Dan inti wasiatnya tersebut adalah mengajak untuk melaksanakan ketaatan Bapak sekalian. Jadi kalau ada khotib yang meninggalkan wasiat takwa Bapak sekalian, ketahuilah bahwa khotib tersebut tidak belajar. Khotib tersebut memang beda orang lagi kayaknya Pak ya. Sehingga Pak mau nggak mau harus berdiri lagi. Jadi tidak sah khutbahnya apabila meninggalkan wasiat takwa. Kemudian yang keempat adalah qiraatul ayatin dalam Quran fi ihdahuma. Jadi salah satu sahnya khutbah Bapak sekalian membaca ayat di antara kedua khutbah tersebut. Mau dia di khutbah pertama atau kedua. Terus kan boleh nggak Ustaz? Kalau dibaca itu ayat takwa aja Ustaz, biar dapat dua gitu. Nggak apa-apa Ustaz. Yang penting ayat Quran.
Jadi nggak bisa. Yang syaratnya adalah membaca ayat Quran di antara dua model, di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Wal afdalu an takuna fil khutbati ula dita'addal al khutbatani, dan hendaknya lebih afdalnya dari bapak sekalian, kalau bapak sekalian di khutbah misalkan, lebih bagusnya itu adalah dibaca di khutbah pertama. Wasabtul ayat an takuna muhimatan wa kamilatan imdatul hajar. Nah, ini syaratnya nih Pak. Hendaknya ayat yang disampaikan itu harus dipahami. Tapi ini menurut Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama Syafi'iyah. Wa inda ramli yakfi walau ba'du ayat in kana mufhimatan. Kalau Ibnu Hajar itu keras Pak, lebih keras ya Pak. Saya itu syaratnya itu agar sahnya Jumat, berarti orang yang ketika disampaikan ayat itu harus paham betul-betul, dan jangan setengah-setengah ayatnya, harus full gitu. Full dalam arti apa? Ya satu baris gitu ya. Maksudnya tidak setengah-setengah, tidak sampai maknanya sempurna misalkan. Tetapi apa? Juga harus cukup, juga bisa juga hanya sebagian ayat, akan tetapi dipahami. Yang kelima adalah yang terakhir ini Bapak sekalian, ad-du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Di khutbah kedua harus ada doa. Doanya itu Bapak sekalian bukan punya untuk khotib sendiri, tetapi untuk yang hadir, maupun untuk orang-orang yang di luar, maupun untuk orang-orang yang di luar kota dan sebagainya, untuk semua orang-orang muslim, baik muslim maupun muslimah, mukmin dan mukminah dan sebagainya. Jadi syarat yang kelima adalah membaca doa. Jadi ketika ada khotib baca doanya sendiri, misalkan ya Allah, misalkan dalam doanya misalkan artinya begini Bu ya, misalkan ya Allah kayakan saya, itu semuanya bilang amin misalkan. Ya Allah limpahkan harta kepada saya, amin misalkan. Ya tidak boleh Pak sekalian, karena harus mendoakan untuk khusus untuk orang-orang mukmin. Dan syaratnya juga Bapak sekalian itu harus ukhrawiyan la dunyawiyan. Doanya itu harus akhirat Bu. Ya contohnya yang selalu dibaca khotib itu kan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada mintanya dunia itu enggak boleh. Syarat doanya itu harus minta akhirat. Wala ba'sa bi takhsis lisamiin. Nah, boleh juga doa tersebut tidak hanya pada orang-orang di luar, misalkan orang-orang mukmin, orang muslim semuanya dan sebagainya. Boleh juga lisamiin yang hadir pada masjid tersebut misalkan khusus khususan di ashabi sekali ahli masjid ridho, misalkan untuk orang-orang, ya Allah untuk orang-orang di masjid ridho ampunilah dosa-dosa mereka dan sebagainya. Boleh mentaksiskan doa tersebut, mengkhususkan maksudnya Allah sekalian. Jadi intinya adalah rukun khutbah yang penting ini adalah sekalian, di khutbah tersebut harus ada pujian atau hamdalah. Kemudian yang kedua harus ada salawat. Yang ketiga ada wasiat takwa, dan yang keempat harus ada ayat Quran di kedua khutbah tersebut. Dan yang kelima adalah doa untuk orang-orang mukmin maupun orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Bapak sudah paham Pak? Jadi kalau ada khutbah nanti Bapak hadir di Jumat, terus ada khotib dan meninggalkan salah satu rukun ini Bapak saudara, itu wajib Bapak tegur, walaupun Bapak di belakang. Pas dengar nggak baca wasiat takwa misalkan, ya Bapak harus maju tegur. Kenapa? Kalau Bapak tidak tegur itu bahaya, tidak sah sholat Jumatnya Pak. Jadi kalau ada yang meninggalkan misalkan satu ayat, tidak baca ayat misalkan, atau tidak baca selawat, atau tidak ada doanya misalkan, harus Pak ditegur. Sehingga apa? Karena ini penting di khutbah ini. Karena pendorong sahnya khutbah sholat Jumat itu ada di khutbah. Maka itu khotib yang hendak menjadi khotib kelak harus memahami rukun-rukun ini. Kemudian adalah lanjut Pak. Udah 10 menit.
Oke, saya lanjut, kita habiskan ini Bu ya. Kemudian adalah surut sihatul khutbah ya. Syarat-syarat sahnya khutbah tersebut. Tadi rukun kan Pak, rukun terus ada. Sekarang sahnya khutbah tersebut ada 12. Hai Pak, ada 12. Yang pertama syaratnya adalah zukur, laki-laki. Jadi sampai sekarang Pak, dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang itu tidak ada khotib untuk perempuan Pak. Kalau ada itu tidak sah sholat Jumatnya. Walaupun perempuan tersebut misalkan apa, bupati kan dia, gubernur kan dia, presiden kan dia, kalau dia khutbah tapi dia perempuan, tidak sah khutbahnya Pak sekalian. Karena yang harus berdiri itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ini adalah simbol kepemimpinan. Jadi simbol kepemimpinan, karena laki-laki adalah mas'ul yang bertanggung jawab. Makanya mereka dibebankan untuk menjadi khotib. Yang kedua adalah at-taharatu anil hadatsain al-asghar wal akbar. Nah, ini harus penting. Ketika khotib berdiri dan khotib tersebut harus berwudu dan harus juga bersih dari hadas kecil maupun besar. Dia jangan pula naik khotib tapi nggak tahu niat mandi besar misalkan. Karena ini hal sepele Pak, niat mandi besar itu kadang remaja yang sudah SMA itu belum tahu, nggak tahu niat mandi besar. Lah kalau nggak tahu niat mandi besar, selama ini sholatnya itu tidak sah. Makanya yang penting itu niat-niat itu, niat baik niat berwudu maupun niat mandi besar. Dan di sini disampaikan adalah bahwasanya khotib yang hendak melaksanakan khutbah itu harus laki-laki. Kemudian yang kedua, bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Maksudnya dirinya Pak, otomatis apa? Ketika dia hendak berdiri, hendak menyampaikan khutbah, dia itu dalam keadaan bersuci. Bersuci dalam arti telah melaksanakan wudu. Kalau dia berhadas besar, dia telah mandi besar misalkan. Fa'idza ahdatsa fi asna'iha tawadda wasta'nafa min jadid. Nah, kemudian pertanyaannya Pak, kalau misalkan dia khutbah terus duduk di dua khutbah tiba-tiba kentut misalkan, buang angin. Nah, itu bagaimana Ustaz? Sah enggak? Nah, maka hendaknya khotib tersebut harus turun. Nah, biasanya itu harus ada cadangan Pak, harus ada yang ganti. Ketika dia turun berarti penggantinya itu tahu sudah, oh bapaknya disentuh, langsung diri gantiin, lanjutin. Atau teksnya ditinggal misalkan, teksnya ditinggal, ya lanjutin di mana dia baca tadi, harus dicari coba. Tapi kalau ada penggantinya bagaimana Ustaz? Misalkan ada lagi penggantinya atau khotibnya itu tidak pakai teks misalkan. Jadi kita lanjutkan, kalaupun ada yang bisa melanjutkan tapi tidak bisa menyampaikan materinya misalkan, materi yang sama misalkan. Ya udah, khotib yang tadi itu ada syaratnya Pak. Boleh dia naik, yang penting apa? Waktunya itu gayung towil, tidak panjang waktu penggantiannya. Misalkan khotib buang angin, tiba-tiba batal, tiba-tiba tinggalkan, kasih kode sama apa? Pengganti misalkan. Terus penggantinya ini misalkan nggak peka-peka misalkan, di kode-kode nggak ngerti, akhirnya khotib tadi keluar tinggalkan khutbahnya. Pas sadar sudah berapa menit dan sebagainya, akhirnya baru sadar, oh dia minta diganti bawa berdiri. Nah itu udah bisa dilanjutkan Pak, harus dimulai dari awal. Nah standar lama atau enggaknya itu Bapak-bapak sekalian itu yang sekiranya orang-orang kita atau orang-orang masjid ridho ini anggapnya lama. Nah itu baru dia standarnya baru mulai dari awal. Tetapi kalau hanya sebentar boleh dilanjutkan. Kemudian tidak ada penggantinya, tidak ada wakilnya misalkan, ya boleh menunggu khotib tersebut. Tetapi ketika dia selesai habis berwudu dia datang, dia harus mengulang dari awal. Wasta'nafa min jadid, harus mengulang khutbahnya dari awal. Bukan awal
nanti langsung hamdalah aja atau bisa ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga adalah at-taharatu 'anil najasi fi shaub wal badan wal makan. Nah, harus suci, pakaian yang dia pakai Pak harus suci, sarung yang dia pakai harus bersih, sorban yang dia pakai harus bersih, tempat dia sholat harus bersih, khutbah tempat dia menyampaikan khutbah mimbar itu harus suci. Makanya Bapak sekalian, Jumat setiap laksanakan Jumat harus diperhatikan sana. Karena pernah kejadian Pak sekalian, tidak diperhatikan masjidnya, dan ternyata ada kucing berak di mimbar. Sehingga Pak itu najis. Tempat khotib di mimbar tersebut dia jadi najis. Walaupun khotibnya sudah rapi, wangi, bersih dan sebagainya, naik ke mimbar, mohon maaf Pak sekalian, ada najis, ya nggak sah. Maka dari itu harus betul-betul menjaga pakaian, tempat maupun mimbar harus juga bersih atau suci. Jadi pengurus masjid selalu perhatikan itu setiap Jumat, perhatikan tempat-tempat yang harus memang dibersihkan. Taharatus shawbil khatib wa badanihi wa makani alladhi yubashiru minan najasa. Ya, khatib harus bersihkan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah satrul aura, harus menutup aura. Ya nggak mungkin lah khatib pakai celana pendek kan Pak. Nggak, harus menutup aura. Standar aurat kita itu bagaimana? Ya harus pakaiannya ya, kalau kita sekarang ya sarungan atau baju koko. Kadang juga ada khatib pakai celana. Yang penting menutup aurat. Tapi kadang kebiasaan orang tuh mana kok khotib begini pakai celana, kan biasa pakai gamis, pakai sarung. Ya kadang orang ngomong gitu. Tapi standar kita ya selagi pemahamannya masih menutup aurat ya tidak apa-apa. Kemudian fa'in kasyafal madda waktu yumkin yasturha wa lam yasturha betul khutbah wajib ada Tuhan. Nah ini yang parah sekali. Misalkan khotib lagi khutbah ini Pak, mohon maaf nih Pak. Ketika khutbah tiba-tiba angin kencang, mohon maaf nih, misalkan terjadi, atau dia naik tapi sarungnya kurang kurang kencang, akhirnya terpelonok. Kebetulan mimbarnya itu mimbar yang terbuka, akhir auratnya dilihat orang. Bagaimana itu Pak sekalian? Apabila khotibnya langsung ambil sarung, langsung tutup, itu tidak batal. Akan tetapi dia tidak sadar, dia salah khutbah, langsung ngomong sini sebagai padahal sarungnya sudah keluar. Mohon maaf nih Pak, ini auratnya kelihatan. Kalau udah lama itu batal juga. Maka dari itu, ketika misalnya khatib tidak tahu, terus yang menyaksikan adalah makmum, itu harus ditegur tuh Pak. Aurat-aurat, atau kalau bisa dibantu ditutupin. Jangan dibiarin. Kalau dibiarin lama dan ditutup langsung, itu bisa apa? Membatalkan khutbah. Kemudian kalau batal khutbahnya harus diulang lagi Pak dari awal. Kemudian yang kelima, al-qiyamu ala qadir, berdiri bagi yang mampu. Khatib atau mampu berdiri silakan berdiri. Kalau tidak mampu untuk berdiri silakan duduk. Fa in ajaza al-qiyam khataba jalisa, fa in ajaza khataba mutarajian wal awladuna an yastakhlif. Kalau tidak bisa duduk Pak, boleh baring, boleh. Tetapi lebih baiknya adalah yang baring itu diganti. Lebih baiknya cari yang lain. Kemudian adalah yang keenam, ajulus bainahuma fawqa tu'mani nadis sholat, duduk di antara dua khutbah. Jadi tidak ada khutbah itu terus terakhir langsung doa langsung selesai, harus duduk Pak. Alhamdulillah kita di sini selesai khutbah warahmatullahi wabarakatuh. Ya setelah itu kita duduk sejenak dengan kadar adalah dengan kadar tumanina. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalau kita sekarang kan dengan kadar baca selawat Bilal biasanya. Wal afdal an yakuna bi qadri surat al-ikhlas fa illam yajlis musibata wahidah. Berarti harus bisa juga baca duduknya itu selama dengan baca surah al-ikhlas. Atau misalkan ada Jumat yang tertentu gitu Pak. Misalnya di akhir Rajab itu Jumat terakhir kita Pak, barang siapa membaca di antara dua khutbah itu ada kan, membaca Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah.
Ya kayak gitu kan, itu kan harus dibaca berapa kemarin? 85, 35. Itu kan 2 kali tuh, banyak, lumayan agak lama ya, kita mengikuti kadarnya. Ya ini juga kita baca dan sebagainya. Karena waktu istajabah doa itu, dikabulkannya doa itu ketika khotib, salah satunya adalah ketika khotib berdiri, ketika khotib duduk di antara 2 khutbah, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa. Di situ mustajab doa. Dan sampai tidur usahakan berdoa. Kemudian hadirin rahimahumullah, al-isma'u minal khatib, harus mendengarkan khutbah. Al-isma'ul khatib arba'ina rajulan, yang mendengarkan itu harus 40. Kalau kurang misalnya 39, maka di sini kan akidihimul jum'ah akan khutbatin. Maka di sini bagian ulama mengatakan khutbahnya itu tidak sah apabila cuma 39 yang mendengarkannya. Maka ketika saya sholat harus mendirikan sholat dulu. Walaupun sebagian bapak sebagian itu ada yang masih menjalankan sholat dulu setiap Jumat. Ada masih. Ada sebagian, ada satu masjid di Taibung Selor itu masih mendirikan Jumat. Masih mendirikan dulu. Karena memang mereka berdalil, memang betul juga dalilnya Pak. Berdalil itu ta'abud Jumat. Tidak bisa kita banyak-banyak Jumat. Tidak bisa kita banyak-banyak Jumat. Sehingga apa? Jumat yang pertama itu yang benar. Tetapi kita kadang ikut mazhab Abu Hanifah. Karena ini memang tidak bisa. Kadang ada juga masjid yang berdekatan, dekat betul Pak, tetapi apa pahamnya beda. Ya kan? Yaitu apa? Usul ijtima, kata ulama. Susah untuk dikumpulkan, akhirnya apa? Tidak apa-apa buat Jumat sendiri gitu. Misalkan pahamnya itu udah pakai ajar misalkan dan sebagainya. Kalau ada misalkan Bapak. Kemudian ada pahamnya juga beda gitu. Pahamnya memang paham-paham yang memang di dalam furu'iyah yang memang susah untuk digabungkan mereka berdua Pak. Akhirnya apa? Jumatnya dipisah. Nah, Imam Abu Hanifah kata guru saya itu boleh kita mendirikan Jumat yang dekat-dekat itu boleh saja Jumat kita itu asalkan dengan syarat ada apa? Ada surat izin operasional Jumatnya Pak. Atau biasa kita dalam tingkat tuh iznul hakim, izin dari hakim. Kalau sekarang kan kita izin operasional Jumatan yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid, misalkan Kaltara dan sebagainya. Kemudian al-yasma'uha arba'un ay isma wa adhiri bi arkanil khutbah bi fi'lin ay haqiqa inda Nawawi wa Rafi' bin Hajar. Jadi harus di isma' khatib pertanikan nih, dengarkan khatib itu arba'in rajulan, harus 40 orang. Nah, sima wal hadirin, dan juga itu suaranya khatib itu Pak harus didengar. Jangan tidak didengar. Misalkan mic-nya rusak. Kalau mic-nya rusak, setengah khutbah misalkan tidak sempat untuk diperbaiki, ya udah berarti khotibnya harus keraskan suaranya. Karena sebagai ulama juga harus sampai suara khotib itu sama seluruh 40 orang yang mendengarkan tersebut. Jadi apa? Jaga-jaga, jangan bapak-bapak berharap misalkan kan Pak, kalau ini masjid di Ridho ini kan alhamdulillah lebih 40 Pak ya. Kalau misalkan bagaimana masjid yang betul-betul 40 orang, ya otomatis terus dijaga itu Pak. Betul-betul 40 orang tersebut harus mendengarkan khutbah. Jangan berharap satu sama lain, oh ada simpulan ini dengar, ya boleh lah tidur sebagainya, tidak dengarkan, misalkan tidak fokus dan sebagainya, boleh itu. Karena harus tetap fokus. Antakuna bil Arabiyah. Nah ini syarat yang kita tidak laksanakan ya. Harus bahasa Arab. Tetapi boleh dengan syarat apa? Kalaupun bahasa Arab boleh berdasarkan bahasa Arab. Atau memang orang-orang yang tinggal di masjid itu paham bahasa Arab. Makanya khutbah itu kadang ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Bugis dan sebagainya. Itu memang mengikuti bahasa yang ada di daerah tersebut Pak, boleh. Yang penting apa? Dipahami sama orang yang sami'in, yang mendengarkan. Fayakfi bi'ayyi lugha bisarti bisyart ayyafhama hadirun. Kan boleh pakai bahasa apa aja, yang penting didengarkan. Kemudian antakuna kulluha fi waktu duhur, dan harus dilaksanakannya semua itu di waktu duhur. Ketika masuk duhur, masuk juga Jumatan.
Falau syara'a fil hamdalati qabla zawal lam tasih. Kalau misalkan innal hamdalillah ternyata belum masuk, tidak sah pertanyaan. Atau misalkan tidak tahu waktu, misalkan tiba-tiba jam 11 sudah mulai khutbah, sudah mulai Jumatan misalkan, tidak sah pertanyaan. Karena harus apa? Tepat waktu itu. Zawal ketika waktu duhur. Ada ketinggalan satu. Al-muwalla baina khutbatain wa baina sholati ukhra kama sabaq. Ada satu tinggal dari Pak. Dan jarak antara khutbah itu langsung Pak. Antara khutbah satu dan khutbah kedua itu langsung. Bukan ada lagi jeda misalkan 20 menit, 15 menit, 30 menit yang kita anggap lama, maka itu tidak sah khutbahnya. Jadi harus berkesinambungan Pak. Selesai khutbah satu, duduk sebentar, lanjut khutbah kedua. Setelah khutbah kedua, duduk berdiri, iqamah, lanjut sholat lupa. Bukan berarti apa khutbahnya jam 1, nanti sholatnya jam 3. Tidak bisa. Tidak salah itu hukum. Jadi sudah selesai pembahasan kita Bapak sekalian. Nanti mungkin ke depannya mungkin terus saya melanjutkan Pak ya. Sudah masuk jam 9, sudah lewat mungkin dari waktu yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya pada diri saya dan juga pada Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, ada sisa waktu 5 menit, mungkin ada pertanyaan. Kita cukupkan jam 9 gitu. Memang berat Bapak-bapak ya, cari ilmu itu memang berat. Kita duduk setengah jam saja kayaknya ngantuk-ngantuk. Tapi inilah godaannya. Silakan kalau memang mau bertanya. Para khotib-khotib ini, silakan. Silakan Pak Ahmad. Silakan bertanya. Jangan susah Pak. Ya. Atau nggak simpan pertanyaan nanti sama guru saya. Silakan. Loh, harus bertanya. Ya Allah, kalau nanti sama guru saya aja lah. Sudah ada pertanyaan? Insya Allah minggu depan Ustaz kita kembali berada di sini. Mencari ilmu, menambah ilmu. Dengan ilmu akan mempertebal keimanan kita. Untuk selanjutnya minggu depan kami mohon kehadiran Ustaz Sulaiman juga di sini, dilanjutkan sampai nanti pembahasan-pembahasan yang lain. Mudah-mudahan di minggu depan mohon berikan materi tentang syarat-syarat daripada imam. Terus minggu depannya syarat-syarat sebagai makmum. Nah, supaya kita sama-sama tidak saling menyalahkan, antara imam dengan makmum tidak saling bergontok-gontokan. Itu tujuannya seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Minggu depan tidak usah pakai undangan. Kita mulai jam 8, kita akhiri jam 9. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk doa, mudah-mudahan majelis ini bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon kesediaan Dr. Karimullah untuk membaca doa. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balligh ramadana. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li walidaykum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah